Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia yang akan mulai diluncurkan 12 Juli mendatang. Untuk mendirikan satu koperasi desa merah putih itu butuh modal 3-5 miliar rupiah, sehingga total kebutuhan modalnya 210 triliun sampai 350 triliun rupiah. Nah, sumber dananya menurut Menteri Koperasi Budi Ari bisa dari pinjaman bank BUMN, APBN, APBD, CSR, dana desa atau hibah. Apa komentar Anda mengenai rencana pembentukan koperasi desa merah putih yang butuh dana jumbo total hingga 350 triliun rupiah ini? Silakan berikan komentarnya di 6339160. WhatsApp call di 0816924924. Kita tunggu komentar Anda mengenai rencana Presiden Prabowo yang akan membentuk 70.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia yang akan mulai diluncurkan 12 Juli mendatang. Untuk mendirikan satu Kopdes merah putih ini butuh modal 3-5 miliar rupiah, sehingga total kebutuhan modalnya 210 triliun sampai 350 triliun. Sumber dananya menurut Menteri Koperasi Budi Ari bisa dari pinjaman bank BUMN, APBN, APBD, CSR, dana desa ataupun hibah. Nah, apa komentar Anda mengenai akan dibentuknya koperasi desa merah putih namanya yang butuh dana jumbo hingga 350 triliun rupiah ini? Kita tunggu komentar Anda di 6339160, WhatsApp call 0816924924. Ini proyek besar ya. Di Pak Prabowo itu selalu ingin melaunching, membuat proyek-proyek besar. Hanya saja ini kan koperasi kan soko guru, jadi tiang atau pilar untuk pembangunan ekonomi. Namun selama ini di image masyarakat, koperasi-koperasi itu adalah sarangnya korupsi, bagi jatah, menghimpun dana. Jangankan yang besar-besar itu kan, beberapa tahun terakhir kan banyak sekali koperasi yang menghimpun dana, akhirnya kan menjadi sumbernya korupsi besar-besaran. Jadi menurut saya 70.000 koperasi desa merah putih ini terlalu mengawang-awang gitu. Jadi menurut saya lebih membumi, programnya, kerjanya lebih membumi. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, sehingga mau menghimpun dana tadi katanya bisa dari APBN, APBD, pinjaman dari bank BUMN, CSR. Waduh, mau dari mana itu? Ini nanti juga jadi CSR kan bisa jadi ini sumbernya dari perusahaan-perusahaan, akhirnya malah semacam pemerasan atau apa. BUMN, BUMD, dari mana pinjaman dari ini? Menurut saya kurang masuk akal dan penerapannya susah. Jadi bukan kita masyarakat tidak setuju atau tidak mendukung program pemerintah, namun di atas segala program itu nomor satu adalah koruptor dihukum mati dulu, ditangkap dulu, beberapa dihukum mati. Undang-undang perampasan aset, undang-undang untuk pemiskinan itu ditegakkan dulu, disahkan dulu. Jadi Pak Prabowo menurut saya hanya perlu mengesahkan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan, itu beliau sudah layak untuk dikenang menjadi presiden yang hebat, yang luar biasa, itu yang oleh beberapa presiden pun tidak mampu lakukan. Itu satu dulu, meyakinkan hati rakyat, menyatukan hati rakyat bahwa Pak Prabowo ini adalah memang presiden yang 100% tuntas ingin menyelesaikan masalah korupsi. Setelah undang-undang itu disahkan, tangkap 1-2 orang dulu, dia rampas dulu seluruh asetnya, dimiskinkan. Kalau yang keterlaluan malah dihukum mati. Itu sudah dikenang, itu sampai beberapa generasi pun akan dikenang sebagai presiden yang luar biasa. Yang koperasi-koperasi begini yang ada dibenahin dulu, undang-undangnya ditegakkan dulu. Yang ada itu yang dievaluasi di ini. Siapa yang kontrol, pengawasan, yang membenahi manajemennya, uang masuk, uang keluarnya, untung ruginya, bagi hasilnya, itu siapa yang kontrol, siapa yang menghitung. Jadi menurut saya harus kerjanya lebih membumi, lalu lakukan
beberapa hal luar biasa yang Presiden terdahulu belum berani lakukan itu untuk memenangkan hati rakyat dulu. Setelah itu program-program apa saja pasti mendukung dan setuju. Demikian, terima kasih. Ya, menurut saya koperasi desa ini tumpang tindih menurut saya ya, dengan program-program pemerintah yang sejenis ya, kayak koperasi unit desa, terus KUR gitu kan, kredit usaha rakyat juga mirip-mirip, nyalurin dana untuk petani, masyarakat maupun nelayan gitu. Jadi menurut saya programnya tuh tumpang tindih. Ujung-ujungnya nih nanti duit pajak rakyat yang ditilep sekarang aja yang ada itu yang dicanangkan food estate yang 1 juta hektar itu gagal total. Udah berapa banyak lahan hutan yang dibabat, alat-alat berat untuk menggarap lahan-lahan tersebut, tapi hasilnya nggak ada. Terus kemana Pak duitnya? Nggak berbekas kan? Dibilangnya gagal. Kalau gagal artinya apa Pak duitnya? Ya hilang di rakyat kan. Nah ini maksud saya, ini program sejenis itu udah ada kayak di BRI itu sampai pelosok desa loh. Dia buat nyalurin kredit usaha rakyat itu bagus sekali, bunganya juga rendah. Bahkan yang lebih tahu masyarakat desa, petani, nelayan yang produktif itu saya rasa Bank BRI yang ada di pelosok itu. Nah itu menurut saya dimaksimalkan aja, jangan buat lagi kantor baru, susunan pengurus baru, orang-orang baru yang nggak tahu tete bengek dunia hal-hal lainnya. Nah itu sangat beresiko. Ujung-ujungnya nanti dibilangnya gagal, nanti uangnya nggak balik gitu kan. Itu susah Pak Anto. Kita ini lagi zaman-zaman susah begini, kalau duit buat program-program yang nggak jelas begini, yang udah ada sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah tumpang tindih, ya ujung-ujungnya ya saya rasa ini banyak unsur korupsinya gitu Pak Anto. Kalau emang mau manfaatin benar-benar, kemarin food estate itu sebenarnya udah bagus, cuman akhirnya apa? Gagal. Sebenarnya bisa berhasil loh Pak Anto food estate itu. Sekarang kita coba lihat aja petani-petani kita yang tidak di bawah pemerintah, yang petani-petani yang padi, nelayan maupun mereka panen bisa. Oh iya, saya lupa nih, istri saya kakeknya itu punya sawah, nah di Medan itu dia aja tiap tahun itu Pak 1 hektar bisa 10 ton, dia ada 3 hektar. Nah itu food estate udah dikelola pemerintah dengan duitnya itu, sumber daya tidak terbatas, itu bisa gagal. Itu duitnya kemana itu? Jadi menurut saya itu ya sayang lah menurut saya itu. Jadi saya rasa tumpang tindih juga. Makasih. Iya, saya sudah mendengar posisi Pak Prabowo membuat koperasi seperti yang udah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa koperasi yang dibangun ini kan pengertiannya untuk ketahanan fiskal kita ya Pak. Dari situ saya juga pernah katakan perbankan sebagai lingkar luar dari Andromeda yang utama. Andromeda yang kedua adalah lingkar yang kedua, yaitu koperasi, di mana skema yang seharusnya kita masyarakat pahami adalah setiap rumah untuk di zaman yang sekarang ini wajib memiliki GPS. Ya, apa itu GPS? Yaitu badan usaha. Sekecil-kecilnya badan usaha yang kita punya itu memiliki kontribusi sebagai penerimaan barang dan uang, perputaran uang. Ini yang kedepannya saya harapkan juga kepada pemerintah, juga masyarakat bisa membentuk komunal-komunal baru seperti RT, bagaimana menggalakkan simpan pinjam itu dimulai dari RT, baru tingkat kelurahan. Kalau tingkat kelurahan ini, desa, pengertiannya cukup besar untuk kapasitas berapa miliar katanya itu Pak anggarannya. 3-5 miliar. Pengertiannya itu kan sebagai subkonduktor dari gudangnya, dari pengemasannya, dari produksinya. Tapi serapannya yang harus kita pahami, yaitu masyarakat nasional. Dari 70.000 kelurahan itu, masyarakat kita harus pahami apa maksud tujuan Pak Prabowo ini membentuk koperasi, yaitu ketahanan fiskal. Dan kita berangkat otonomi dari komunal RT kita, dari simpan pinjamnya,
dari GPS badan usahanya, nanti itu terdaftar dan itu dievaluasi setiap bulan dan tahun bagaimana pendapatan dan perputaran uang itu terhadap komunal atau individu sebagai badan usaha itu sendiri. Di situ nanti progresnya kan bisa ditentukan dari bank swasta atau bank negeri, dari total nominal agunan atau data kepemilikan 5 juta itu bisa diakurasikan ke ATM besok, standarnya minimal 10 juta katakan begitu ya Pak Anto. Karena kita juga udah pelajari bahwa studi dari universitas luar negeri seperti Australia itu mahasiswanya minimal memiliki uang 500 juta Pak. Kebayang nggak? Kalau Indonesia nggak berpikir ke arah sana, sama juga kita jalan di tempat. Ini yang masyarakat kita harus pahami. Itu yang positifnya Pak. Kalau yang negatifnya, saya harap juga sama kayak Pak Jansen tadi bilang, masalah hukum yang perlu diperhatikan pemerintah itu sendiri. Percuma kita melangkah jauh, tapi kita nggak meyakini bawa dompet, bawa handphone, bawa sesuatu yang kita perlu. Artinya hukum ini dulu lah yang kita harapkan dari Pak Prabowo, kita dorong-dorong supaya Perpu Undang-Undang Teks Amnesti itu atau perampasan aset segera dijalankan. Begitu juga janji Bu Sri Mulyani, bagaimana wajib pajak itu dibentuk. Terima kasih. Ya, kalau untuk usul dari Pak Prabowo kali ini kayaknya kurang serak gitu di hati saya, Mas. Kalau saya nilai ya, koperasi itu kan kayak semacam bentuk usaha yang baru untuk coba-coba, baru untuk coba-coba memulai, kayak koperasi sekolah, koperasi SMP, SMA atau SD gitu loh Mas. Ini kalau diterapkan ke sebuah negara, walaupun per desa itu kayaknya kurang cocok gitu, karena di negara kita ini kan banyak sekali UMKM. Kenapa aja dulu Mas yang dibantu, ditelaah, atau diarahkan supaya lebih baik gitu loh. Jangan kita membangun sebuah koperasi yang bentuk dari nol kan lebih susah lagi. Yang sudah ada aja, yang sudah mulai terbentuk itu diarahkan supaya lebih baik. Nah kalau belum terbentuk kan kita susah mau diapain nanti, kan belum tentu cocok juga dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu kan. Dan lagi kalau koperasi itu kan tadi penelpon yang pas jamnya Mas Benny ya, ada yang bilang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Kayaknya perlu direvisi itu Mas. Koperasi itu kayaknya cocoknya untuk kalau dari rakyat memang koperasi itu dari rakyat. Dari rakyat oleh koruptor untuk dikorupsi. Jadi ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung Mas, karena sudah kan seperti itu. Karena waktu zamannya Orde Baru dulu kan ada juga menteri siapa ya kalau nggak salah, Fuad Hasan terus siapa ya, menteri koperasi ya. Itu kan nggak berjalan dengan baik juga sampai akhirnya sekarang nggak tahu akhirnya dibubarin tuh gimana, saya nggak tahu juga. Cuman nggak kedengaran aktivitasnya lagi gitu. Jadi sebaiknya itu tadi yang UMKM yang sudah ada tolong dibantu aja, dikirimkan supaya itu lebih baik, biar nanti akan ada seleksi alam Mas milihnya. Jika itu memang pasti akan terus berlanjut. Tapi kalau itu baik ya mau nggak mau harus berguguran gitu. Gitu aja. Nah, terima kasih. Kalau kedengarnya bagus sekali ya. Sampai 70 koperasi kali 3,5 miliar berarti 21 triliun ya. Soal saya repot itu benar. Soalnya di Indonesia ini korupsi ini itu loh. Ngapain sih pakai koperasi segala, korupsi aja diberantas sekarang. Udah gak usah pakai koperasi beres semua itu. Iya benar. Ini bukan buat apa itu, bukan buat untuk korupsi semua itu, nggak ada itu. Nah sama kayak saya pendengar yang tadi. Ya udah, terima kasih Pak. Uang Bung BR masuk koperasi, itu yang benar tuh. Aduh, jangan dong. Bisa habis kita. Berarti lo juga takut kan duit lo dikasih ke koperasi? Ayo gue tanya jujur-jujuran. Ayo, jebakan gue masuk dah tuh. Kena deh. Siapa yang percaya ke pemerintah hari gini, bro?
Sekarang gini bro, Ya. konsep koperasi bagus. Bung Hatta mengkonsepkan bagus. Kagak dibantah bro, ya nggak? Ya. Yang dibantah itu orang-orang di belakangnya bro, ya nggak? Namanya koperasi dari, untuk, oleh rakyat. Betul. Anggota berarti bukan dari negara, dari APBN, dari pajak bro. Nah, Konsepnya aja udah ngaco nih bro. betul, betul. Betul nggak bro? Ya. Kita belajar nih dulu zaman SD koperasi, ya nggak? Modalnya semua dari anggota, bukan dari negara, ya nggak? Ya. Udah ngaco nih, gue bilang. Sama kayak Danantara. Jadi ujung-ujungnya ini cuman melegalkan kalau gue boleh ngeduluin Tuhan, ya nggak? Iya dong. Ya. Kalau Danantara harusnya diisi profesional, ini diisi partai politik, ya nggak? Orang-orang politik, ya nggak? Ya. Gimana lu bisa percaya, ya nggak? Koperasi yang harus anggotanya pakai uang negara, pajak rakyat, ya nggak? Udah ngaco tuh, ya nggak? Ya. Jadi sekarang gini bro, mau ngomong apapun, kepercayaan rakyat tuh udah di titik nadir bro. Mau ke pemerintah, ke pejabat, ke aparat, itu udah pada titik terparah mungkin. Ya. Lu mau ngomong apapun ya, Prabowo mau harus begini, kita harus percaya, kita harus ini, kita harus mendukung. Iya, betul, setuju. Sekarang gua analogi gini bro, sama tadi gua tembak lu. Lu punya duit, lu mau pinjemin orang, lu cuman modalnya, lu percaya dia deh, dia pasti bayar lu. Jaminannya apa? Kan nggak ada bro, ya nggak? Buat ngomong fair-fairan, nggak bisa. Sekarang kita omon-omon, jaminannya gue kasih sertifikat, ya nggak? Pajak yang dibayar kan itu dong, biar bener. Oke, jaminannya apa? Gitu loh. Oke, jaminannya hukuman mati kalau buat koruptor. Nah itu rakyat percaya bro. Kalau lu cuman percaya Pak Prabowo begini, Pak Prabowo nanti begitu, sampai kiamat juga rakyat nggak bakal percaya bro. Judulnya, ya nggak? Lu siapin peti mati istilahnya di istana. Yang korupsi, isi nih peti mati, gua kubur dia. Rakyat baru bisa percaya bro. Kalau cuman lu ngomong-omong doang, iya nggak? Iya nanti, ya ilah siapa? Lu mau pinjemin duit bro ke orang? Kalau nggak ada jaminannya, cuman hanya karena Pak Prabowo begini, kita harus percaya. Kagak ada logikanya bro, ya nggak? Rakyat trustnya tuh udah hancur, ya nggak? Lo main-main lagi dengan pajak rakyat, betul nggak? Ya kan judulnya lu kelola negara, nggak bisa lu modal percaya. Lu percaya dah Pak Prabowo bakal begini, nggak ada yang percaya. Iya nggak ada yang percaya. Yang percaya ngomong percaya, lu pinjemin duit dah, lu kasih gue contoh aja, kan kayak gitu ya nggak bro? Lo mau nggak? Kan nggak mau. Lu yang bener, lu benahi dulu, lu beresi. Konsep-konsepnya aja udah ngaco semua, ya nggak? Ini kan kayak melegalkan, bukan menghalalkan duit lo bro. Melegalkan, ya nggak? Halal-halal mah urusan beda lah, ya nggak? Judulnya, ya nggak? Konsepnya ngaco, terus yang dibentuk juga nggak jelas, rakyatnya ditipu mulu, nggak? Rakyat ditipu semua, minyak tipu, petrolnya tipu, emas tipu, semua tipu tuh bro. Tipu kan bro? Sampai gue ngomong fair-fairan, kita bayar internet, kemarin gue ngomong sama lu bukan? Jauh lebih mahal dari negara Asia Tenggara bro. Asia Tenggara, kita mah parah bro. Itu aja kita ditipu juga di internet kecepatannya. Karena apa? Bisnis monopoli. Itu. Jadi rakyat kalau udah begini, terus Pak Prabowo begini terus aja, yang terjadi apa? Nggak ada yang percaya Pak Prabowo. Lu niat lu baik juga kagak ada, kecuali kalau benar tadi gue bilang, gua matiin yang korupsi karena lu sudah menyelewengkan pajak rakyat. Setuju, rakyat bakal percaya. Jangan kata Danantara, Danantiri, Dananturu juga boleh, ya nggak? Betul nggak?
Mau koperasi, kopernya si Susi, kopernya Diana juga nggak apa-apa, nggak? Ya. Dikasih, rakyat bakal kasih, bener nggak bro? Nggak? Benar. Karena lu bener, lu mengedepankan, yang macem-macem sama gua sikat. Oke. Yang ini gak ada yang lu sikat bro. Jadinya orang mikirnya KUD. Kalau KUD itu koperasi unit desa, kalau sekarang ketua untung duluan. Itu aja bro. Memang sekarang sih saya udah terus terang hampir nggak percaya dengan namanya Bapak Prabowo. Terus terang aja. Ya karena saya lihat begini. Belum satu masalah selesai, dia udah mulai bikin yang lain. Ya kan. Nah, contoh nih Pak Beni. Iya. Sekarang kan lagi marak nih yang Pertamax itu loh. Iya. Ya kan. Nah, mestinya kalau dia serius, panggil tuh Jaksa Agung. Ya kan. Ini gebrakannya mau sampai kemana nih? Rapatin di video dah sama katakanlah surat kabar semua. Jadi memperlihatkan keseriusan dia. Ya bukan intervensi nih, tapi memang dia sebagai presiden, sebagai pimpinan tertinggi harus menunjukkan keseriusan berantas korupsi. Betul. Nah, tapi Pak Bedi belakangan ini denger nggak nih desas-desus? Ada yang kirimin video, ternyata katanya si Jaksa Agungnya terlibat disuap, terima suap loh katanya. Karena kasus ini Pertamina ini loh. Oke. Coba bahaya nggak Pak? Nah sekarang kalau si Prabowo mau bikin yang namanya apalah yang unit desa apa, pertanyaan saya dulu yang KUD itu dikemanain, diperiksa nggak, udah sampai di mana, maksudnya keberhasilannya. Dia ngapain bikin begitu? Nah tadi saya barusan dengerin dari radio Pas FM. Iya. Target penerimaan pajak Januari drop 40%. Benar. Gara-gara apa, Pak? Cortex-nya nggak jalan dengan bagus. Iya. Saya tahu ada satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan asuransi. Ya. Hampir setiap hari orang yang ngurusin pajaknya itu komplain ke kantor pajaknya, Pak. Karena Cortex-nya bermasalah. Iya. Pokoknya itu nggak berjalan dengan baik gitulah. Baik dengan ideal. Sampai dia cerita di kantor pajaknya itu ada konsultannya, katakanlah konsultan IT-nya. Ya, sampai konsultan IT-nya. Oke. Dia tampung tuh. Ini. Ya, artinya kalau satu perusahaan aja ya begitu banyak komplain, bagaimana perusahaan yang lain, Pak? Betul. Yang cabangnya di seluruh Indonesia. Ini kita baru ngomong di Jakarta loh, Pak, di kota besar, ibu kota loh. Bagaimana kalau mereka yang di daerah? Mana nggak mau tadi orang Pas FM bilang lapor penghasilan penerimaan pajaknya drop 40%. Ini jangan main-main loh Pak Prabowo. Jadi kalau satu masalah belum selesai tuntas, dia udah bikin yang lain-lain. Ini kacau nih negara. Iya, siap. Jadi ini bukan main-main lagi. Saya rasa nih mestinya sadarlah Pak Prabowo. Ya, dia mulailah sekarang dengan hal-hal yang udah tahu nggak baik, dia benerin, dia benahi. Ya kan, paling nggak yang korupsi ini kalau memang dia memang cinta negeri ini bener-bener untuk kepentingan rakyat, sadarlah. Ya, umur juga udah berapa sih, betul nggak? Kapan lagi kita berbuat baik kepada negara ini? Kalau nggak berani tebas tuh mereka yang udah keterlaluan korupsinya. Ya, kapan lagi mau supaya nama Prabowo itu naik gitu loh? Memang PR utama Indonesia ini, PR utamanya adalah yaitu selesaikan dulu masalah pokoknya kita, kepercayaan masyarakat. Kalau Pak Prabowo bilang kita akan basmi korupsi, kalau cuma omong-omong enggak ada yang percaya. Buktikan dong gitu loh, baru oh iya ya ternyata ada beneran nih. Sekarang nggak ada omong-omong, tidak ada satu action apa-apa, lantas orang mau percaya. Memang negara ini negara printer duit apa? Nah sekarang lu lihat aja kebocoran negara ini ya, mulai dari Pertamina, segala macam lah, sudah bikin, bukan lagi M Pak, sudah triliun, bukan hanya triliun, ratusan triliun, gila banget.
gila banget ini. Dan itu tidak ada action sama sekali. Oh ini pelaku ini harus dihukum, harus gini-gini, nggak ada. Diam 1000 bahasa. Terus lihat aja kasus asuransi Jiwasraya yang mati itu selesai. Terus uangnya nasabah mana? Nggak ada. Apalagi yang koperasi ini. Nggak ada pertanggungjawabannya, Pak. Termasuk itu makan siang gratis. Nggak ada ujung, tidak ada akhirnya itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Nggak ada. Terus masa kita mau hidup dalam program seperti ini? Sedangkan Anda tahu nggak? Ini sekarang kita anggaran negara sudah defisit. Masa mau ngutang lagi? Ngutang sampai kapan? Iya nggak? Iya. Kacau ini kita ini, waduh. Bener-bener kacau dah. Ini kalau sampai pajak beneran defisit gitu banyak 4% yang seperti tadi pembicarakan sebenarnya, waduh, mabuk di negara. Nggak tahu mau biayanya gimana. Nggak tahu dah. Kita rakyatnya sudah nyanyi sajalah, sudah cukup. Iya, begini Bang, ini kita punya harapan sama Pak Prabowo ini luar biasa. Semua punya harapan. Dari menjadi macan Asia sungguh-sungguh masih lengkap giginya. Jangan yang giginya udah rontok itu repotin. Lansia dong. Ini ngomong-ngomong kita kan dia butuh uang sekian banyak. Itu kelihatan memang besar sekali. Tapi itu ceritanya kalau di korupsi Pertamina itu kalau dihukum gitu doang, uang dikembaliin apa enggak tuh? Kalau dikembaliin kan lebih tuh, lebih banyak itu, bisa 3 kali bangun itu populasinya. Ceritanya gimana? Kita keluar di sini, apakah ada yang dengar nggak sih dari pihak Prabowo ini? Ada lah pasti Pak, yang ngebisikin minimal ada. Kalau nggak didengar, kita keluar ini udah berbusa ini. Aduh, capek deh kalau gitu. Kita harapkan supaya dia dengar ya, ada sedikit bergerak lah gitu ya. Jadi benar-benar menjadi gigi macan Asia yang masih bergigi utuh gitu. Kayaknya apapun masalah yang jadi pembahasan kita nih beberapa waktu belakangan ini, kuncinya satu nih Om Benny, trust, betul. Iya, kuncinya kepercayaan, iya kan. Udah ngelotok bener itu yang disampaikan sama Pak Tony itu, udah emang ya itulah. Jadi sekarang harusnya buktikanlah bahwa apa yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pidato gitu kan, pidato dalam beberapa kesempatan tuh ya buktikan gitu. Jadi kita tidak dikasih angin surga, kita tidak dikasih harapan kosong. Benar. Ya artinya semua jelas, semua masalah yang ada ini jelas, tapi KPK dan kepolisian, kejaksaan itu sepertinya kayak ragu-ragu melangkah gitu loh, Benny. Gitu, harus viral dulu baru iya benar. Gitu kan, harus setelah ada tuntutan di sosmed rame, nuntut ini nuntut itu, Indonesia begini begitu, baru ada action. Tapi kan toh juga actionnya juga nggak maksimal. Betul. Gitu kan, kayak pagar laut ya berhenti di lurahnya. Gitu. Artinya dari situ masyarakat ya jadi bukti antara omongan dengan kenyataan nggak sesuai, gitu kan. Kita udah ada dari luar negeri ngasih informasi, oh ini ada indikasi korupsi, malah dikasih panggung, ya kan. Nah jadi mana bukti kalau memang beliau konsen terhadap pemberantasan korupsi, buktinya mana kan, begitu yang jadi pertanyaan masyarakat. Nah sekarang mau bikin program ya orang mau percaya atau enggak jadinya kan gitu. Masih belajar sama Bapak Koperasi dulu itu. Nah benar. Tapi gini, Pak Prabowo ini kan saya pendukungnya kan udah 80%, 84% ya. Harusnya kan dia tuh nggak usah ngomong apapun ya jalan. Nah sekarang ini kan dia beda banget sama dulu yang Pak SBY itu ya. Kalau Pak Prabowo itu kan hajar dulu baru ngomong belakangan. Jadi kalau orang Sunda bilang kumahangke. Jadi urusan belakang yang penting ngomong dulu lah. Kan udah ada
ada tim klarifikasi, terus kalau ada yang kritik-kritik ada tim yang laporin. Oke. Ya, jadi memang begitu lah gaya-gayanya. Saya pikir ini kan memang selama ini yang namanya kepuasan sampai 85% itu kan cuman ini aja tuh, omong-omong aja tuh. Saya belum merasa hasil yang positif. Iya. Justru dengan adanya Danantara ini kan semua terganggu, ekonomi terganggu. Nggak tahu kalau nanti ke sana dia dalam jangka pendek itu membuat kacau semua. Banyak PHK dan sebagainya. Betul. Saya sebagai pelaku ini juga merasakan bulan ini sangat berat. Jadi kalau KUD terus apalagi zaman dulu udah ada, kita belajar kembali aja, itu sampai sekarang masih ada tuh KUD itu. Iya. Itu Bung Ber. Oke. Bang Ali udah lama ya ketemu. Bang Ali kemana aja nih? Ntar Pak dicari dulu Bang Alinya. Oke. Ya, izin Om, komentar Om. Oke, silakan, izin diberikan. mengenai koperasi, ya kan, tadi ada Bapak itu bilang bahwa itu nggak benar karena koperasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, ya. Nah, itu saya nggak setuju ya Om ya, karena rakyat itu kan diwakili oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai macam usaha supaya warganya tidak terjerat pinjol, ekonominya terbangun. Dari koperasi ini kan mungkin salah satu kita kan tanya nih, mana nih bukti kerja Prabowo nih? Tapi dia mau kerja untuk rakyat seperti koperasi, tapi teman-teman pada komplain. Jadi bisanya cuman komplain doang nih teman-teman. Sekarang dia mulai kerja, banyak korupsi diungkap. Orang-orang komplain kok ini banyak korupsi, justru waktunya sekarang dia bekerja. Makanya korupsi ini dibongkar semua sama dia. Iya. Nah, teman-teman ini bagaimana ini? Belum ini apalagi jam kerjanya Pak Prabowo ini kan baru. Dia bergerak memberantas korupsi, apa-apa yang Pertamina ini kan udah lama nggak terpendam, nggak dibongkar. Begitu dia jadi presiden dibongkar sama dia. Teman-teman nggak senang, katanya belum kerja, nggak ada bukti, nggak ada hasil. Inilah watak negara kita ini cuma komplain doang Om Benny. Nggak mereka nggak lihat, ya kan, cuma penonton sepak bola kan cuma komen doang. Iya. Suruh main bola belum tentu bisa. Itu aja. Ya, KUD maju terus nih Om. Jadi kembali lagi itu koperasi itu apa namanya, itu dananya dari Bank BUMN, terus BUMN yang lain. Jadi bapak-bapak yang selanjutnya sih sebelumnya sih udah ngomong, ya udah itu kalau mau dibikin dananya yang tarikin aja itu yang korupsi itu duitnya sekian triliun. Ada nggak sih itu Bung BR, duitnya di mana sih? Di bawah bantal kali. Yang kemarin kita lihat di televisi atau di media sosial ditarikin itu koper-koper tuh duitnya, wiset dah. Itu aja dulu dibikin modalnya kalau mau dibikin. Ya. Jangan dibikin dari yang lain dulu. Seperti dibilang Pak Tony ya, yang telepon pertama ya. Kepercayaan itu supaya kembali lagi masyarakat percaya ke pemerintah gitu aja Bung BR. Berat itu memang kepercayaan gitu. Oke. Ya pertanyaannya. Oke Bung BR, terima kasih. Kita lihat ini semua dagelan ya, main-main semua ya, bikin ini yang ada aja nggak bisa dibikin lebih efektif, lebih efisien, lebih apa. Jadi ini dongeng semua nih, bikin bank emas, bikin apa, omong kosong nih Prabowo nih. Jadi kelihatan banget ini adalah Mulyono jilid kedua. Ini tinggal revolusi sih. Terima kasih. Nah, jadi kan dulu pernah ada tuh yang BTS kalau nggak salah 10.000 tiang apa mau dipasang yang cuma berapa 2.000 atau 3.000. Nah, sisanya kemana? Jangankan ini 70.000, kita ngomong 1.000 aja, kalau kepasangnya cuma 3.000 bagaimana? Itu siapa yang mau tanggung jawab untuk korupsi itu, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Kalau misalnya udah ada penanggung jawab, oke, saya bertanggung jawab apabila ada korupsi saya yang bertanggung jawab. Nah, itu boleh kita laksanakan. Ya kan? Lalu
kita bisa coba dulu mungkin 1.000 dulu seperti apa hasilnya. Apalagi kalau duitnya nanti dari BUMN ya kan, kita udah ambil nih dari bank-bank, nggak tahu duitnya lenyap gitu aja, ya itu sama aja. Habis dong duit kita dibagi-bagi ke orang tapi nggak jelas hasilnya apa kan. Jadi jangan sampai duit yang udah kita keluarkan itu sia-sia gitu. Ya kan? Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya kira kita mesti lihat gambaran besarnya, big picture ya. Karena Pak Prabowo kelihatannya ini habis-habisan untuk membuat satu legasi lah untuk kondisi kita. Jadi kalau kita lihat kan selama ini kan kita dalam pembangunan ada kendala-kendala, misalnya soal modal dan soal tarik investasi dan lain-lain. Jadi kelihatannya pemerintahan sekarang berusaha untuk lebih mandiri gitu. Jadi juga ada janji untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya kan. Sementara kalau investasi dari luar agak seret ya kita harus mandiri. Jadi ini bagian dari upaya itu membuka lapangan kerja. Bayangkan kalau 70.000, kalau satu aja bisa rekrut 10 orang itu udah 700.000 kan. Itu kan luar kali, itu satu. Kedua, kita dulu kan kita tahu yang namanya dana desa itu nggak hanya bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan produktif. Dana alokasi yang ke daerah kan banyak yang ditaruh aja cuma terima bunga gitu. Nah itu misalnya mungkin di situ bisa dilihat juga ada hal-hal yang dipertimbangkan di situ. Saya pikir ini semuanya adalah untuk mewujudkan janji-janji kampanye untuk memperbaiki kondisi kita lah. Ini bagus-bagus saja. Cuman memang orang kan semuanya was-was karena begitu masifnya kasus korupsi yang diungkapkan. Nah ini sebenarnya jawaban Pak Prabowo sebenarnya loh, kita udah siap bersihkan kok. Kita lagi bersih-bersih juga. Terus Dewan Ekonomi Nasional pertama kali press conference itu Opung Luhut udah bilang, awas hati-hati. Ke depan ini kita pakai big data, pakai digitalisasi semua, jadi bisa ketahuan semua, jangan macem-macem. Beliau udah wanti-wanti. Dan memang gerakan bersih-bersih Pak Prabowo kan jelas nih, tok, lihat aja kasusnya gede-gede diungkap semua. Kan? Jadi ya, memang ada satu hal, bahwa di kita ini walaupun nggak korupsi orang juga ragu kalau nggak korupsi pun juga apakah berhasil, ada concern itulah. Nah kita doakan aja mudah-mudahan ini niatnya baik, mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan bisa tercapai lah. Begitu aja, kalau nggak kita percuma gerutu marah-marah atau apapun juga. Tapi ya memang kita harus rame-rame plototin terus gitu. Terima kasih. Saya sekali ini rada bingung dengan idenya Pak Prabowo. Apa dia ngerti ya koperasi itu apa ya? Sampai saya tadi Google loh. Koperasi itu modalnya dari simpanan anggota, simpanan wajib, simpanan pokok, dan yang terakhir itu adanya hibah. Tidak ada pinjaman bank. Loh kok ini sekonyong-konyong ada dari Himbara mau kasih dana, ini maksudnya hibah atau apa? Terus hal kedua, koperasi itu harus ada anggota minimal 5 orang. Loh ini koperasinya sudah ada belum kok sekonyong-konyong sudah mau dikasih uang? Ini proyek bagi-bagi uang atau bikin koperasi? Hendaknya para pembantu presiden lebih cermat. Ini yang mau dibikin apa? Ingat loh, presiden yang lampau jor-joran bikin infrastruktur supaya kelihatan gagah. Hasilnya BUMN Karya, PTPP, Waskita Karya, Wika, yang lain-lain yang tadinya sehat, hari ini masuk kubangan lumpur utang. Bahkan WSKT terancam mau bubar, utangnya nggak bisa dibayar. Nah, sekarang bank-bank himbara kayak BNI, BRI, Mandiri, dikasih macam-macam yang kayak gini-gini lagi, buset dan kalau ini banknya sampai ikutan
bangkrut, itu efeknya jauh lebih besar loh dari BUMN karya, karena bank itu efeknya besar sekali. Itu menyangkut kepercayaan masyarakat. Tolong pemerintah eling lah, jangan sembarangan. Jangan negara ini dibikin jadi besar pasak daripada tiang. Kita mampu punya uang berapa, digunakan secara cermat. Alokasi anggaran bagus, tapi jangan jor-joran uangnya gak karu-karuan kayak gini. Ya, kelola negara itu hati-hati. Utang kita sudah besar, sekarang sepertiga dari anggaran kita sudah habis untuk bayar hutang akibat presiden yang lama itu yang jor-joran supaya tampak gagah bangun infrastruktur sebanyak-banyaknya tapi bokeh gitu loh. Ya, terima kasih. Kayaknya sih kalau ngeliat-ngeliat ya, makin kesini kayaknya Pak Prabowo ini stres, gue pikir-pikir. Iya. Jadi asal jeplak gitu. Duitnya sopo, ratusan triliun itu duitnya sopo gitu. Itu aja. Jadi maksudnya Pak Prabowo itu mungkin bagus ya. Untuk mengamankan swasembada pangan melalui desa-desa. Nah, ini mungkin seperti KUD zaman Orde Baru dulu. Tetapi kalau dibilang koperasi, kan koperasi itu prinsipnya dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi harus dari bawah, bukan dari atas yang mendikte atau apalagi memberi modal. Nah, dari itu saja sudah sangat jauh dari koperasi. Apalagi misi koperasi seperti yang saya dapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Misinya itu ada dua, misi ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan misi sosial, meningkatkan pengetahuan kemampuan anggota ini untuk menata keuangan rumah tangganya. Jadi di situ perlu sekali pendidikan, literasi keuangan, mengelola keuangan dan sebagainya. Sedangkan ini yang mau dibentuk Pak Prabowo ini kan seperti menyediakan dana yang sebentar lagi bisa saja kalau tidak dikelola dengan baik akan hilang begitu saja. Apalagi sekarang manusia Indonesia ini sangat pandai untuk menipu. Sejak dari kecil saja sampai ke di atas, penipuan ijazah, penipuan takaran, penipuan apalagi untuk masuk surga juga itu demikian juga. Jadi dana yang begitu besar kalau memang harus diberikan tiap desa 70.000 sekian miliar sama dengan berapa ratus triliun itu, sebagian besar pasti bisa hilang begitu saja. Saya aktif di CU, Credit Union di tempat saya. Kita berdirikan itu tahun 2002, sampai sekarang sudah mempunyai modal hampir 6 miliar ya. Nah, awal-awalnya memang amburadul karena Pak pengelolanya itu sukarela, belum ada pengetahuan dan sebagainya. Tetapi setelah ada pelatihan-pelatihan dari Koperasi Kredit Pusat di Jakarta, dari Keuskupan Agung Jakarta, maka ini berkembang dengan baik dan sampai sekarang semakin profesional, sudah menggunakan sistem digitalisasi, sehingga perkembangannya itu lumayan bagus. Hanya saja minat orang untuk menjadi anggota ini sangat minim, karena itu tadi image yang sudah jelek koperasi di masa-masa lampau
membuat orang tuh kurang berminat. Jadi ini berbeda sekali dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu. Mudah-mudahan bisa berhasil karena sejak kemerdekaan ini Pak Wakil Presiden Muhammad Hatta itu sudah mencanangkan koperasi harus menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Tetapi perhatian pemerintah itu sangat minim sehingga perkembangan koperasi itu dibiarkan begitu saja, mati enggan, hidup pun tidak jelas. Jadi menurut saya kalau memang benar bahwa koperasi ini menjadi soko guru ekonomi, nah ini perlu awalnya tuh pendidikan mengenai koperasi itu sendiri. Sudah banyak kredit union, dan kebetulan saya dari Flores. Di Flores itu yang berkembang cukup bagus, bahkan ada yang sudah triliunan ini asetnya. Tetapi koperasi-koperasi abal-abal itu banyak sekali yang menipu ibu-ibu atau orang-orang yang tidak punya pengetahuan di kampung-kampung itu. Jadi ini harus benar-benar diawasi oleh kita semua. Oke. Demikian, terima kasih. Yang namanya koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, bukan dari negara untuk anggota. Itu habis-habis duit saja. Dan yakinlah sekian banyak itu nggak ada yang profesional sih. Paling kumpul-kumpul, rapat sana, rapat sini, gunjang ganjing, kerjanya apa-apa. Bukannya di desa sudah ada dana desa 2 miliar, apalagi itu bagi duit tambah populer supaya nanti 4-5 tahun lagi terpilih kembali. Gitu, efektivitasnya mana? Dan konsep koperasi nggak begitu, uang jatuh dari langit, dikasih sekian 4-5 miliar, uangnya mau diapakan? Uang gampang itu hilangnya gampang kok. Coba kalau uang sendiri pasti jaganya lebih baik. Dan koperasi itu namanya KUD itu ketua untung dulu, bukan koperasi unit desa. Di mana-mana KUD ketua untung dulu. Jadi mentalnya itu bukan mental gitu. Konsepnya sih bagus, apa yang nggak bagus? Di Indonesia semua mengingat, menimbang demi apa, demi Tuhan, demi apa. Tapi ujung-ujungnya rusak juga. Yang real aja lah, yang genuine aja lah, yang apa adanya gitu. Terlalu dipaksakan nggak akan jadi apa-apa kok, jamin. Itu betul kata Bapak tadi, koperasi itu dari anggota untuk oleh anggota, dikumpulkan oleh anggota, bukannya dari negara. Ini itu hidupannya kembali KUD dulu, koperasi unit desa dulu, zaman Presiden Soeharto. Jadi itu aja dihidupkan kembali. Jadi udah tahu siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa. Jadi koperasi itu sebetulnya kumpulan orang-orang yang anggota-anggota yang punya duit, yang punya mau urunan gitu loh, arisan lah istilahnya. Mungkin arisan, bukannya dikasih dari negara. Gunakan negara untuk yang lain lah. Koperasi itu kalau bisa ya mandiri, swasembada dia. Terima kasih. Pak ini saya. Iya betul Pak Firman. Oke. Kalau menurut saya sih niatnya baik gitu. Jadi untuk membantu pemerataan ya koperasi unit desa. Kalau itu namanya KUD ya. Ya. Kalau dulu memang swadaya, oke nggak apa-apa. Tapi kalau kemampuan kita kan sekarang kan agak susah. Saya kira kalau mau dibantu dengan niat yang bagus sih nggak apa-apa sih, kalau misalnya bagus juga itu. Yang penting aturan regulasinya nanti dibuat, kalau perlu dibuat undang-undang supaya nanti ada turunan untuk peraturan pemerintah dan peraturan daerahnya disusun lagi gitu. Nah, karena itu kan sifatnya pinjaman. Jadi kalau sudah pinjaman itu berarti ada pengembalian kan, semacam bisnis jadinya kan. Nah itu
betul-betul di rundown itu, aturan sampai ke bawah, betul-betul terinci, di rundown terinci sampai ke bawah, terus pengembaliannya bagaimana. Ya, saya kira itu niat yang baik gitu. Saya sih kalau berangkat dari niat yang baik saya setuju gitu. Cuman aturannya aja nanti mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, turunannya ke bawah nanti rundown untuk pelaksanaannya, jadi SPO-nya gitu ya, SPO-nya harus jelas. Terutama untuk pengembaliannya bagaimana nanti persentase pembaliannya, apakah keuntungannya nanti akan dikembalikan ke pemerintah, bisa daerah, pemerintah provinsi, pemerintah wali kota, pemerintah kabupaten. Itu memang harus terinci, saya kira tuh betul-betul terinci aturan regulasinya sampai ke bawah. Ya kalau menurut saya sih setuju aja itu. Ini kelihatannya bagus ya, dengan mau kooperasi, gotong royong segala macam. Tapi ya seperti yang sudah dikomentari teman-teman tadi, Pak Andreas, Pak Tony, Osman, itu masalah trustnya itu yang kita jadi masalah ya di Indonesia. Lebih lagi kan kalau kita lihat behind the gun-nya ini, Menteri Koperasi kan Budi Ari. Berarti apa yang kita udah dapat kemarin ini? Sebelumnya kalau nggak salah kan dia Menteri Kominfo kan. Terus sempat anak buahnya diperiksa untuk judi online ya. Kalau salah. Dan kemudian dia masih lolos nih, tapi nggak tahu apa. Dan kalau saya nggak salah juga ini adalah projo kan. Saya sudah dapat jabatan, mungkin jabatan titipan juga. Dan pada saat dia jadi Kominfo, apa yang terjadi? Data kita bocor kan? Jadi hack, jadi berkali-kali. Sebenarnya dari sisi kapabilitas kita jadi ragu nih, mengelola dana ratusan triliun kan ini kan. Terus sumber dananya bank BUMN. Bayang nggak? Kemarin waktu Danantara diluncurkan, bank-bank BUMN banyak orang pada bilang tarik uang dari bank BUMN. Ini kalau ditambah lagi untuk untuk jadi sumber dana yang rasanya masih meragukannya, apakah orang masih akan makin percaya untuk ada uang di bank BUMN? Yang ngeri kalau sampai bank BUMN itu diras makin parah ya, bisa ambrol kita semua nih. Itu aja sih. Oke. Bener Kak Setiawan, bener. Tadi Tommy kan dia semangat puyung hai sama capcay glodok Tommy punya. Kalau Setiawan semangat ini lumpia Semarang. Pak Andreas tahu lumpia Semarang. Semangat apa tuh Bu Mila? Bu Mala rujak cingur. Terus Semarang bukan di Surabaya. Surabaya rujak cingur aku. Bukannya bonek. Oh iya itu juga boleh. Bu Bila omelin akong lagi nih. Sebenarnya kalau kooperasi ya, kalau bahasa mana hecua tuh, jadi pemerintah bikin satu instansi membangun rakyat, tau nggak? Jadi petani apapun dikasih, jadi membantu dia jual. Benar ya kata. Cuma kita punya penyakit tahu sendiri kan, ya nggak? Udah, jadi penyakitnya di situ susah, jadi nggak ada tanggung jawabnya, kata Tony, bener. Jadi mereka tuh ya biarinnya duit pemerintah, bener nggak? Kecuali duit swasta, duit pribadi. Kata ada, saya pernah dengar tokoh agama, kita korupsi uang pemerintah nggak apa kan, uang rame-rame ya kita umroh. Saya pernah dengar gitu loh, nggak kacau kan? Cuma kan masing-masing berpikiran, tidak bisa ya. Itulah, jadi selama saya lihat seperti Tony singgung masa IKN, kan tuh janji kan mau resmikan lagi, mas kan ada kan? Itu uang duit banyak-banyak, bener nggak? Ya kadang-kadang kita punya hukum nggak tegas, ya nggak kacau, nggak berani membasmi korupsi. Apapun usahanya pasti ada gagalnya, nggak mungkin. So mereka kalau gagal korupsi, ya mereka nggak apa-apa, bener nggak? Paling hukumnya ringan, duit masih kantongin, kata Benny ya nggak, sampai dompetnya penuh ya susah. Selama kalau hukumnya nggak jelas, nggak tegas, nggak berani ya, apapun usaha uang pemerintah pasti, ya saya nggak bilang 100% ya, 90% pasti gagal. Mereka tuh nggak ada tanggung jawab, bener nggak? Ya udah, yang penting jalan nama, udah saya bantu gini, kata tadi saya benar, ya nggak? Uang udah ambulan, udah mau diapa? Pokoknya saya punya pandang selama hukum nggak tegas, negara kita apapun pasti ya
Kegagalan gitu loh, ya nggak? Ya gitu, aku persingkat aja deh. Saya mau satu statement dulu, Sis Nena. Jiwa saya merah putih, Sis. Yes. Itu penting. Itu penting dulu. Jadi tentu ini forum ini kita semua berbicara dengan berbagai sudut pandang yang tentu membawa kebaikan bagi negara ya. Setuju. Nah, terhadap koperasi yang rencana dibikin ini, saya melihat ini adalah satu hal yang positif. Kenapa? Koperasi itu kalau kita ingat, koperasi itu adalah sokoguru. Ini adalah cara yang paling efektif bisa menjangkau seluruh masyarakat. Persoalannya apa di negara kita? Persoalannya, aturannya, memanagenya, orangnya semua bermasalah dari dulu. Sehingga koperasi itu akhirnya diidentikan dengan kesempatan orang untuk mencuri, untuk melakukan korupsi dan lain-lain. Padahal sesungguhnya koperasi ini adalah satu aktivitas yang bisa menjangkau, karena itu mengumpulkan seluruh peserta untuk saling membagi pada waktu mereka membutuhkan. Jadi hal ini menurut saya, mudah-mudahan Mytek lagi di mobil dengar, lapor ke Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo bener ini, Sis, bukan tetangga saya, Sis. Salam buat Mytek ya. Terus? Salam buat Mytek juga. Saya juga salam merah putih buat Mytek juga ya. Tolong disampaikan ke Pak Prabowo Subianto. Tolong, ini ide yang menurut saya salah satu ide yang cukup baik, karena belakang ini kalau kita lihat apa yang direncanakan pemerintah itu baik. Tetapi persoalannya, banyak orang khawatir pelaksananya seperti apa. Di situ loh. Pelaksananya seperti apa, kontrolnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Jangan sampai bocor sana sini. Jadi saya sarankan juga ke Pak Prabowo supaya setiap ide yang cemerlang, ide yang baik, waktu dilontarkan jangan lupa lampirkan, sekalian ucapkan, program ini kami juga siapkan pemantauan dari KPK, BPK, swasta punya apa. Kemudian pilih personil-personil yang kita tahu bersih untuk mengawasi di situ. Karena ini adalah momentum Pak Prabowo untuk menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap beliau atau pemerintahan beliau ya. Ini ada kesempatan, momentum. Karena beliau itu ya tentu umur juga ada tinggi, ingin satu waktu membawa nama baik. Tentu kebaikan buat negara ini. Jadi saya sarankan jangan lupa bawa serta bahwa setiap program yang diluncurkan ini, yang membawa kebaikan ini, jangan membiarkan masyarakat berpikir dengan liar. Belum lagi nanti di media sosial ada yang viral sengaja bikin gini, apa belakangan ini kita kan lihat begitu banyak ya. Viral yang kabur luar negeri lah, sekarang ada kabur apalah, ada apa bakar apalah, nggak tahu lah, kita juga bingung dengan. Jangan kalah oleh berita-berita ini, karena saya yakin ada pihak-pihak tertentu yang nggak senang. Mereka terus mengeluarkan. Pemerintah juga jangan kalah. Dalam hari ini Kementerian Informatika atau apa juga bikinkan tim yang untuk me-counter berita-berita gitu. Bikinkanlah, viralkanlah berita-berita di Indonesia itu banyak daerah yang seperti kita mengakui Singkawang bagus, toleransi begitu luar biasa. Terus ada juga daerah Jawa Timur yang ujung apa namanya Banyuwangi juga bagus, Manado juga bagus. Itu dibikin viral supaya ada keseimbangan. Kita nggak bisa melarang viral yang negatif, tetapi pemerintah bisa membuat viral yang positif supaya ada keseimbangan. Dan saya kembali ulangi lagi, Sis. Pemerintah harus memberikan rasa kepercayaan. Dengan cara apa? Benar-benar menerangkan bahwa setiap program-program sekarang ada diawasi oleh bla 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 siapa. Dan orang-orang itu adalah orang yang kredibel. Ya, saya heran ya Pak Prabowo ini senang benar bikin lembaga-lembaga baru ya, walaupun Danantara itu memang program lama salah satunya. Ini koperasi lagi. Kita ini berapa banyak koperasi yang dulu udah dibuat, mana ada yang benar sih koperasi di desa itu kan sudah ada badan usaha milik desa, apapun yang ada lembaga di desa itu aja yang dimaksimalkan. Selama ini koperasi saya benar-benar nggak percaya, memang baik seperti Pak tadi yang terakhir Pak Rudi bilang ya, Pak Heri ya, semua tujuannya baik, semua juga tujuan pengawasan lagi mau ditingkatkan, Allah pengawasan nggak percaya terus terang saya ini pengawasan itu semua
jeruk makan jeruk semua, jadi bikin repot orang di bawah, banyak diawasi, makin banyak yang ngawasin, makin repot orang di bawah, ya kerjanya cuma ngurusin pengawasan akhirnya. Jadi praktek nyatanya negara kita begitu, tapi ya semua tujuannya baik, pasti baik seperti baru dibilang. Tapi faktanya Indonesia ini susah benar jadi baik gitu. Cuman ya maksud saya, lalu kita kenapa kalau udah begitu, ya udah maksimalkan yang ada, pengawasan yang ada aja ditingkatkan. Jadi lembaga dibuat gampang bener merencanakan lembaga, tapi kan pelaksanaannya gampang. Duitnya dari mana 300 triliun 200 triliun tadi? Dari bank selama ini aja bank sudah keteteran, kehabisan dana, kekurangan dana, suku bunga dinaikin terus karena dananya kurang di dana pihak ketiga tuh kurang di bank. Jadi aneh kita nih, terlalu gampang mengucapkan sesuatu yang seolah-olah baik, tapi pelaksanaannya sangat sulit. Iya, sebetulnya semua yang dibuat ini kalau nggak salah koperasi ini juga udah ada ketika beliau menulis bukunya ya, karena memang beliau kan keturunan ekonom ya. Begawan ekonomi ya, oke. Iya, ekonom pertama di Indonesia juga kalau nggak salah ayahnya gitu. Nah itu sebenarnya bagus, cuma akan lebih bagus kalau Pak Prabowo berani menerbitkan Perpu perampasan aset itu dulu. Karena kan Perpu itu katanya untuk kalau udah darurat gitu ya. Nah korupsi di Indonesia ini udah sangat darurat loh. Hampir semua lini ada gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan kepercayaan atau trust sehingga kita nggak berprasangka macam-macam, sebelum dibentuknya Danantara itu, sebelum terbentuknya masalah yang lain-lain, Perpu dulu ini loh yang menjadi bola liar, selalu lempar antara DPR sama pemerintah itu kan saling lempar aja nih ya, udah 20 tahun ini malah nggak masuk prolegnas lagi. Iya, jadi saya pikir itu kalau itu dibuat, insya Allah agak sedikit meminimalisir. Ya kalau bersih banget sih rasanya langsung bersih susah ya. Kita ini udah dari pucuk sampai ke akar gitu sepertinya. Nah itu jadi kalau itu dia akan memberikan legasi yang baik, sangat baik, akan dikenang seluruh bangsa ini kalau berani. Cuma masalahnya apa orang partainya nggak ada yang kesangkut, ini juga masalah buat beliau ya. Jadi nggak usahlah aneh-aneh membuka, melegalkan atau mempermudah korupsi baru dengan dana jumbo ini gitu ya. Danantara aja kita belum 100% percaya kok, investor banyak yang kabur. Ini kan juga menandakan negeri kita memang tidak mendapat kepercayaan gitu ya, apalagi ada liga korupsi ya. Lihat saja klasemennya di situ gitu. Jadi itu ya untuk Pak Prabowo, mungkin ada staf yang mendengar. Bagus, semua tujuannya beliau bagus, memang beliau ekonom, tetapi payungnya ini nggak ada nih gitu loh, yang untuk menjerat orang-orang yang nakal ini nggak ada. Jadi akan semakin tertawa lebar lah orang-orang yang nakal ini dengan dibukanya banyaknya jumbo-jumbo seperti ini. Aman lah, nggak tanggung jawabnya juga ya, paling rame pemberitaan sebentar udah kelar. Kalau kita itu sih idenya bagus, tapi pelaksanaannya itu kacau. Karena kan mestinya itu desa yang harus siap dulu. Desa siap, yang udah siap, anggaran udah disiapin gitu. Jadi kalau uang disebar begitu mah nggak bakalan jadi. Karena kita yang udah pengalaman bisnis saja, kalau membangun bisnis baru awalnya itu biasanya nggak langsung sukses, gagal dulu. Apalagi ini orang baru, belum pernah bisnis. Wah, makanya kalau pendapat saya itu dana desa yang ada itu ditahan aja, karena pemerintah punya apa itu, punya program. Jadi desa yang udah siap bikin koperasi silakan ambil, tapi nanti analis yang datang ke lokasi. Koperasi sistemnya kayak apa koperasinya nih, harus dipaparkan, harus sukses. Kalau satu desa udah sukses, nanti giliran desa yang lain. Jadi uang itu nggak disebar begitu, jadi uang itu bermanfaat. Kalau kayak kemarin kan uang disebar begitu buat bancakan korupsi di mana-mana, masyarakat jadi penonton, mau lapor diancam, ditakut-takutin, ya kan? Itu kan banyak madorot ya daripada manfaatnya. Makasih. Iya, ini kasih masukan aja untuk Pak Prabowo.
Emang kadang-kadang kalau pemerintah punya aturan dengan swasta punya aturan beda jauh ya, langit dan bumi. Kalau pemerintah bikin aturan itu apapun dibikin, nggak mikirin uangnya itu uang siapa. Kalau swasta bikin peraturan, dia pasti mikir karena ini uangnya milik pribadi. Kalau ini uangnya uang rakyat, amburin aja nggak apa-apa, mana ada tanggung jawabnya. Yang susah itu kan rakyat juga. Mendingan yang benar itu benar, korupsinya dibikin dulu aturannya, hukum mati, gantung, taruh peti mati di depan istana. Contoh kayak negara-negara yang benar-benar memberantas korupsi, taruh situ peti matinya, lalu menunjukkan bahwa memberantaskan korupsi itu benar. Sekarang uang negara dibagi-bagi di nggak jelas begitu, nanti hasilnya pun nggak jelas, nanti ganti presiden udah lenyap itu undang-undangnya, aturannya, kooperasinya hilang semua seperti IKN, duit banyak begitu, sekarang nggak tahu hasilnya kemana. Tolong deh dipikirin itu uangnya uang siapa, jangan bikin aturannya yang enak-enak di awal pemerintahan, tapi belakangannya nggak ada yang lanjutin, udah beda presiden, beda aturan lagi, pusing juga rakyat yang kena, rakyat semua yang buang-buang duit, bayar-bayar mahal. Kita harus tertawa dulu gitu loh. Setuju. Ketawa itu bikin kita jadi awet muda, ya kan? Banyak rezeki. Oke. Silakan Mbak Nugra. Iya. Sebenarnya saya itu hanya ini ya, ingin tertawa saja dengan ide ini. Sebenarnya ini kita tuh sudah berjalan lama soal koperasi itu. Gitu loh. Banyak di Indonesia yang koperasi yang masih berdiri, dan juga banyak koperasi yang udah berguguran, bangkrut. Dan juga ada yang masih ada juga yang kena korupsi. Jadi semua Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya kita sudah banyak belajar dari situ, bahwa tidak mudah, betul. Yang kedua, saya setuju bahwa undang-undang hukuman mati itu harus segera dilaksanakan dulu, gitu loh. Kalau misalnya ini belum dilaksanakan, mau buat apa aja tetap hasilnya tidak ada. Yang ketiga, sebenarnya koperasi itu untuk apa sih? Kan intinya koperasi itu kan untuk tolong rakyat, bener nggak? Untuk tolong rakyat di saat rakyat itu mengalami krisis ekonomi kan, atau ketidakmampuan, atau bagaimana? Bahasanya seperti itulah kurang lebih. Sebenarnya koperasi itu kan digagas oleh seorang tokoh sosial di India kan. Ya, salah satunya itu. Jadi dia itu sangat berhasil. Karena apa? Karena koperasinya yang didirikan itu tidak laba keuntungan yang sangat besar. Nah, sementara di Indonesia koperasi itu atau apa ya istilahnya, pokoknya koperasi lah. Itu sama aja ya, kasusnya tuh hampir sama kayak pinjol. Gak jauh beda. Berat, nyekek, kayak gitu kurang lebih. Jadi tujuannya koperasi ini nanti yang sekian ribu atau berapa ratus koperasi yang akan didirikan, visinya apa dulu? Kalau kemudian dibantu oleh bank-bank itu, berarti kan menginginkan profit. Bener nggak? Profit yang lebih tinggi, mungkin di bawah bank-bank konvensional lainnya, gitu loh. Cuma beda sedikit. Pertanyaannya kan itu tidak kemudian visinya koperasi itu tidak kemudian menjadi tolong rakyat, ya toh? Ini menjadi semacam siluman. Saya katakan menjadi siluman gerakan sosial yang seolah-olah mendukung solidaritas kepada rakyat, tapi sebenarnya itu mencekek dengan kapitalisme seperti itu. Ini bahaya.
menurut saya. Kenapa negara tidak merangkul, tidak mengumpulkan koperasi yang masih berdiri, gitu loh. Jangan kemudian negara itu menjadi pemain, tetapi menjadi monitoring, menjadi supporting, itu baru yang benar, gitu loh. Misalkan salah satu koperasi yang menurut saya cukup aware itu adalah koperasi kredit union. Saya tidak promosi ya dalam hal ini ya. Nah, tapi per tahunnya itu hanya sekitar 2%. Pinjamannya dari mana? Ya dari bukan dari bank, tapi pinjamannya itu mereka kredit unionnya dari kumpulan-kumpulan di apa namanya, kayak semacam BPJS begitu, kolektif ya toh, kemudian dipinjamkan. Itu yang namanya korupsi, namanya koperasi. Saya jadi bilang korupsi nih. Dendam kayaknya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya itu kan koperasi itu kan berasal dari gotong royong. Hampir sama konsepnya dengan BPJS kesehatan. Gitu loh. Ada iuran ya. Iya. Nah, dan juga yang saya tahu juga di daerah Pamulang, agak ke arah Victor sana, saya lupa namanya perumahan apa ya. Di sana ada semacam koperasi, tapi dia tidak membangun sebuah gedung. Jadi koperasi itu kayak koperasi RT RW. Itu omsetnya besar. Padahal dari berapa, Mbak? Kalau nggak salah itu dari iuran sekitar, kalau nggak salah ini ya. Waktu itu saya pernah bertemu, ngobrol sama pengurusnya, salah satu pengurusnya, itu nggak lebih dari 20 juta. Itu dikumpulkan uang itu, kemudian misalnya ada tetangga, Pak, anak saya mau beli laptop nih, ada uang nggak Pak, saya mau pinjam, berapa? Ya, jadi simpan pinjam ya, semacam koperasi simpan pinjam. Iya, jadi dan itu labanya, itu keuntungannya itu koperasi sangat kecil. Tidak boleh kemudian 2 juta menjadi 2.500.000 atau menjadi 2.700.000. Nah, budaya kita itu kan kebanyakan kan mudah membentuk seperti begitu kan, untuk mencari keuntungan besar. Nah, kalau begitu berarti masyarakat mampu atau enggak? Ya jelas nggak mampu. Nggak membuat itu sejahtera, tapi malah memiskinkan masyarakat. Karena apa? Karena terjerat sama seperti kasus pinjol. Sebenarnya sama juga dengan bank-bank konvensional, misalkan KPR. Siapa sih bank yang nggak mau memprogramkan rumah itu sampai 20 tahun atau sampai 30 tahun atau sampai 50 tahun? Wah, ya seneng banget. Bahkan ya, mohon maaf, bahkan orang yang pinjam itu sudah mati, dikubur dalam tanah, masih ditagih. Loh, itu seneng banget bang. Wah seneng, gampang kok. Gitu kan? Yang cuma pinjamnya itu 150 atau 200 juta, membengkak jadi 600 juta. Itu kenyataan, itu real, itu mau bank konvensional manapun saya katakan. Oke, baik. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki adalah pemahaman dari koperasi itu, dan yang kedua masalah hukum. Hukum itu harus dipertegas. Semenjak itu hukum itu tidak dipertegas, wassalam. Yang ketiga, harus menggandeng koperasi-koperasi yang sudah berdiri lama dan juga menggandeng civil society, yaitu NGO-NGO yang di dalam masyarakat. Yang sekarang NGO-NGO itu banyak yang mati juga karena apa? Kekurangan dana untuk pemberdayaan masyarakat. Itu real, tapi pilihlah NGO-NGO yang punya istilah integritas yang benar, kredibel ya. Iya, kredibel, yang benar-benar bekerja. Jangan kemudian cuma nganin uang. Dan saya katakan Pak Budi Ari itu jujur aja, dia itu bukan orang NGO, gitu loh. Dia bukan orang NGO.
Ini Mer, enaknya jadi pejabat di negara kita tuh kayak gini Mer. Kalau kita di swasta itu, ya nggak? Kalau kita melakukan sesuatu, ada hitungan dulu, visible atau enggak, terus profitnya ada atau enggak, dan harus profit. Kalau loss, waduh, kena kita, ya nggak? Karena duitnya duit sendiri, ya nggak? Nah, kalau di pejabat bebas, mau bikin program apapun, dia nggak visible aja bisa jalan, ya nggak? Mau rugi itu nggak masalah, Mer. Biar pajak, kan duitnya bukan duit sendiri, duit pajak rakyat ya, Mer. Bodoh amat, hajar dulu bener apa kagak, nggak? Pokoknya rugi bukan salah lu, kan gitu, nggak? Antara kan udah jelas. Kalau rugi bukan salah, ya nggak? Nikmat bener jadi pejabat di negara tercinta, Mer, ya nggak? Fasilitas besar, tunjangan besar, gaul-gaul jadi beban. Sekarang saya tanya, Mer, ada nggak pejabat salah terus berani mengundurkan diri di negara kita? Kagak ada, betul nggak, Mer? Kalau di Jepang, lu kereta telat 10 detik aja direkturnya jalan di sepanjang rel sambil sujud minta maaf. Kalau di kita urat malunya udah putus, Mer. Jadi biar dia salah, biar dia korup, semuanya nggak malu di TV, ya nggak? Dia action smell cheese, ya nggak? Ada salahnya deh di mereka. Mau Pak Prabowo mau bikin apapun, hajar Pak, nggak pusing gitu, ya nggak? Duit rakyat mau bayar pajak pakai darah juga dikejar-kejar sama petugas pajak, udah kayak maling. Ini kalau Bapak mau lakuin, ya tanggung jawab moralnya aja lah. Gua mah begitu aja ya, Mer, ya. Nggak usah serius-serius, Mer. Saya sebenarnya nggak mau sering mendengarkan opini bisnis opini, tapi kali ini saya terpaksa juga udah gregetan gitu lihat pemerintahan yang baru ini. Kok kata Bapak yang tadi itu ya, maksudnya rakyat dikejar bayar pajak, tapi pemerintah dengan seenak hati bikin ini, bikin itu, bikin ini, uang triliun-triliunan dikiranya di negara ini, kan pemerintah ganti lagi kebijakan, baru habisin anggaran lagi. Aduh, sangat pusing lihatnya. Makin nggak benar. Memang benar harus dibabas habis selama masih ada lanjutannya, korupsinya makin terus berlanjut. Ini kan gejalanya bikin organisasi baru, orang baru, entar dan antara, entar ini, entar itu. Saya sebagai rakyat kecil juga pusing dengarnya. Kita udah sulit, makin dipersulit. Kalau saya sih nggak mau banyak ngomong lah. Ini mah yang ada duit udah pasti hilang ya. Tahip aja ini mah duit triliunan nih udah pasti habis ini mah. Ya yang ada cuma namanya doang. Koperasi ntar duit juga lama-lama orang nggak ada yang bayar kan, itu pasti habis. Ya itu karena apa ya? Kita bukannya pesimis. Bukannya pesimis gimana ya? Kita udah ketahuan kok. Yang semuanya aja sekarang pemerintah sekarang semua udah pada dikerjain, masa dipalsuin, kalau pertama dioplos, minyak dikurangin, itu aja kita udah pesimis ngeliatnya. Pokoknya kita nggak cinta Indonesia, bukan Bu. Cuma kalau kita lewat begini saya greget juga kan, apa yang coba komennya tadi itu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, cuma saya sebagai rakyat biasa, saya nimpalin aja itu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Andre. Pak Sandi. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan. Yang mengenai koperasi apa sih ini merah putih? Merah putih betul. Saya sendiri belum baca, belum dengar berita jelasnya gitu ya. Cuma kalau sepintas saya jadi berpikir gini Bu, kalau kita flashback berapa waktu lalu kan untuk masalah pertambangan, mulanya kan ormas boleh ngelola tambang kan Bu? Iya. Terus kemudian katanya kampus juga boleh. Nah terakhir saya dengar kalau nggak salah, ruang dikoreksi kalau nggak salah terakhir koperasi juga mau diizinkan gitu Bu. Nah saya terus dengar ada berita pendirian koperasi merah putih ya, jadi saya langsung pikirnya mungkin ujungnya ke sono gitu Bu. Ya jadi saya nggak tahu deh apa benar apa enggak ya, semoga aja nggak benar, tapi ya
Anyway, ya susah lah ngomongnya Bu. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Sandi. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.